keinginan saya yang seperti dulu mungkin mudah-mudahan dapat terjadi dapat terwujud. Jadi alhamdulillah mungkin warga sini mungkin sebagian tidak tahu sama saya ya Pak Wali. Ambo adalah seperti tinggal di Perumpulan Selatan. Banyak orang yang Ambo orang Malaysia. Jadi Ambo besar ketika sudah masuk Anting Parak Putra di dalam koridor pembangunan wisata pesisir selatan, ada perhatian ke salah satunya Anting Parak. Itu kelembagaan. Kemudian selain kelembagaan ada daya tarik wisata. Daya tarik wisata kita di Anting Parak. Waktu itu juga saya berharap juga kepada kebetulan yang mengelola tadi bukan langsung ya, karena PA-nya langsung Pak Kadis, kami mengarahkan minimal satu kegiatan kita laksanakan di sini sehingga kita bisa melihat kemampuan daripada desa wisata kita di sini ataupun kemudian setelah dilakukan penilaian juara 3 di kategori resiliensi. Ini sebuah tanggung jawab sebetulnya. Tanggung jawab ini diserahkan Pak Menteri, Bu Menteri pada saat itu hadir Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Selatan, hadir Pak Bupati, kami titik Desa Wisata Anting Parak di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Di desa wisata itu sebetulnya ada 4 tingkat. Kita berada di kelas 1-nya, bukan kelas 4, bukan kelas 6. Kelas 1 itu istilahnya kita perintis, desa wisata perintis. Ini ditandai dengan 5 kategori. Pertama ada lembaganya. Lembaga desa wisata kita adalah POK Darwis atau kelompok sadar wisata. Kemudian ada kantornya. Ini kantor sebetulnya kita nebeng ke kantor kelompok masyarakat pengawas Pak. Ini bantuan Kementerian Kelautan tahun 2009 kalau saya tidak salah, tapi tidak ada persoalan. Kemudian ada struktur, ada rencana kerja. Rencana kerja kita tertuang dalam rencana induk pembangunan pariwisata Nagari Anting Parak. Satu-satunya di Sumatera Barat nagari yang sudah punya rencana induk pembangunan pariwisata hanya Anting Parak. Kemarin pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah membuat rencana induk pembangunan pariwisata daerah, dan di Riparda 2025-2045 Anting Parak sudah masuk ke dalam salah satu koridor pembangunan pariwisata pesisir selatan. Tentu kami punya harapan besar ketika sudah masuk Anting Parak Sutra di dalam koridor pembangunan pariwisata pesisir selatan, ada perhatian ke salah satunya Anting Parak. Itu kelembagaan. Kemudian selain kelembagaan ada daya tarik wisata. Daya tarik wisata kita di Anting Parak itu ada alamnya. Di depan kita ini ada Gosong Nandi. Di situ ada bangkai kapal milik Portugis yang karam akhir abad 18, dan itu salah satu potensi sejarah maritim dunia yang ada di Anting Parak yang belum tergarap. Namun pemerintah lewat KKP kami sudah dibantu peralatan selam, peralatan diving, dan beberapa kali kita sudah lakukan pendampingan penyelaman ke Gosong Nandi. Kemudian kita punya pantai sangat indah, panjang, barangkali di pesisir selatan yang tidak terputus karena batu hanya di kawasan Anting Parak pantainya. Sisanya sudah terputus-putus oleh. Jadi alhamdulillah mungkin warga sini mungkin sebagian tidak tahu sama saya ya Pak Wali. Ambo adalah seperti tinggal di Perumpulan Selatan. Banyak orang yang Ambo orang Malaysia. Jadi Ambo adalah asli putra daerah pesisir selatan. Ayah Ambo asli orang Mandeh. Jadi Ambo anak orang Mandeh, itu anak orang Borong Lantai. Jadi alhamdulillah mau masuk ke dunia seni sejak tahun 2011
lepas menjadi seorang pedagang di pasar di kaki lima selama 7 tahun. Jadi alhamdulillah dari 2011 itu saya menciptakan lagu itu gurunya nggak ada, tapi itu adalah nikmat dan kelebihan yang diberikan Allah. Bagaimana saya bisa mengarang suatu cerita kehidupan orang, baik itu perselingkuhan, kebaikan atau segala macam, atau tentang cinta, itu yang saya jadikan menjadi sebuah lagu. Bahkan saya selalu untuk daerah saya, alhamdulillah sejak mulai saya berkarya, saya tidak lepas untuk memilih kawasan wisata yang ada di seluruh Kabupaten Selatan ini untuk mempromosikan melewati video-video klip yang ada dalam lagu-lagu saya. Contoh, ada sebuah lagu Tiara, itu sampai penontonnya 100 juta penonton. Bahkan ada lagu Korban Perasaan, ada 100 juta penonton. Itu 100 juta manusia yang nonton. Jadi secara tidak langsung di video itu kan saya tuliskan di kawasan wisata ini. Jadi alhamdulillah selama itu saya lakukan sampai sekarang. Itu adalah salah satu cara saya mempromosikan daerah saya. Walaupun mohon maaf, tanpa ada dukungan dari pemerintah, saya selaku putra daerah. Saya berdiri sebagai orang seni sampai sekarang, alhamdulillah itu saya berdiri betul-betul sendiri dari awal tanpa ada dorongan dukungan dari siapapun. Sampai alhamdulillah saya bisa menciptakan anak-anak seni yang berpotensi di pesertaan seperti David Istanbul, seperti Maulana Wijaya, seperti Rangga Putra. Pokoknya ada seniman-seniman yang generasi sekarang yang Pak Ibu lihat yang terkenal itu adalah di bawah manajemen saya, dan termasuk artis-artis yang ada di Sumatera Barat itu seperti Ipang, seperti Elsa Pitaloka, yang Pak Fauzan. Nah, itu di bawah manajemen saya, dan mereka saya suruh, saya rekomendasikan syuting di Selatan, seperti ya mungkin kita memang sering di Mande atau di Cirocok Kainan gitu. Jadi itu adalah melewati video-video klip mereka itu kita langsung sudah mempromosikan daerah kita. Kalau kesempatan siang hari ini di tempat yang luar biasa ini, kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan melihat langsung ya bagaimana kondisi desa ekowisata mangrove di Amping Barat. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa dicurahkan kepada Muhammad SAW. Yang kita hormati kawan-kawan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Ini dapat saya perkenalkan saja kepada kita yang hadir. Ini memang belum ada bentuk perhatian pemerintah ya di sisi kita. Cuma kita dulu ada program pendampingan saja, maka ada pelatihan ya, tahun kemarin kita mengikutkan beberapa kali dari komunitas ini ikut pelatihan. Kita memang sangat terharap pada waktu itu bagaimana pemerintah daerah memberikan pembangunan infrastruktur. Nah, namun di 2024 kemarin kita hanya mendapatkan dana DAK non fisik, artinya pembinaan ini yang kita lakukan selama 8 kali pertemuan. Nah, waktu itu juga saya berharap juga kepada, kebetulan yang mengelola tadi bukan langsung ya, karena PA-nya langsung Pak Kadis, dan mengarahkan minimal satu kegiatan kita laksanakan di sini, sehingga kita bisa melihat ya, kemampuan daripada komunitas ekowisata kita di sini ataupun Pak Darwis untuk pengelolaan kegiatan pelatihan. Nah, itu kan ada penginapan, bagaimana kesiapan homestay, kemudian bagaimana kulinernya karena akan disiapkan selama 3 hari, kemudian tempat pelatihan. Nah, karena pada waktu itu dari persyaratan dari dana DAK dari kementerian, jadi memang agak sulit juga kali waktu itu. Harus ada macam waktu itu untuk badan hukum ya, pada waktu itu diminta. Nah, kita waktu itu badan hukum ini yang boleh nggak Pak Darwis. Nah, kita belum